Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Pembahasan yang pertama mengenai oligopoli. Oligopoli adalah suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Tindakan setiap perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain dalam industri. Oligopoli biasanya memilih bersaing dalam diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan, atau persaingan non-harga. Terdapat beberapa sumber terjadinya oligopoli, antara lain yang pertama skala ekonomi, yang kedua dibutuhkan investasi modal besar, yang ketiga proses produksi yang dipatenkan, yang keempat loyalitas merek, yang kelima mengendalikan bahan baku, yang keenam pemberian hak bisnis dari pemerintah, dan yang terakhir yang ketujuh penentuan harga limit. Oligopoli diukur menggunakan beberapa cara. Yang pertama ada rasio konsentrasi, yang kedua ada indeks Herfinda, yang ketiga ada teori pasar yang diperebutkan atau biasa disebut dengan contestable market. Yang pertama ada model Carnot. Model ini diperkenalkan oleh ekonom Prancis yang bernama Augustin Carnot. Model Carnot memiliki suatu asumsi di mana setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decision-nya tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap. Model selanjutnya ada model kurva permintaan yang terpatah. Model ini dikembangkan oleh P.M. Sweezy. Sweezy beranggapan bahwa kalau ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangan langganan karena tak ada produsen lainnya yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam pasar oligopoli tidak akan memperluas pasar dengan menurunkan harga, sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi. Dan model selanjutnya ada model maksimasi penjualan. Model ini diperkenalkan oleh William Baumol. Rumusan dari model maksimasi penjualan mengatakan bahwa manajer berusaha untuk memaksimalkan penjualan setelah memastikan bahwa tingkat pengembalian yang memadai telah diperoleh, bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Masih berkaitan dengan oligopoli terdapat sebuah istilah yakni kesepakatan kartel. Dalam pasar sering terjadi kolusi, yang mana kerjasama antara perusahaan untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Kartel ini terdiri dari dua, yang pertama kartel berbagi pasar, dan yang kedua kartel terpusat. Salah satu cara membuat penyesuaian pasar tanpa harus kolusi dan perang harga adalah melalui kepemimpinan harga. Pembahasan kita yang kedua yakni mengenai arsitektur perusahaan yang ideal, yang merupakan jalan atau cara perusahaan di organisasi bergerak atau beroperasi dan merespon perubahan di pasar. Dilanjutkan dengan perusahaan maya, jaringan kerja temporer perusahaan independen yang bergabung bersama dengan kontribusi kemampuan intinya masing-masing untuk secara cepat mengambil keuntungan di pasar. Demikianlah penjelasan mengenai pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Semoga bermanfaat ya.